Hello, banyak perusahaan-perusahaan ingin memperoleh dana buat perusahaannya sendiri tapi tidak tahu caranya. Saya Denny Suryo, saya IR Advisory dari IPOX Strategy Academy, dan hari ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana sebagai seorang pengusaha atau seorang CEO ingin memperoleh dana dari pihak ketiga. Oke. Nah, sebelum kita mulai, pertama kita harus mengetahui dulu kenapa banyak perusahaan-perusahaan ingin memperoleh dana. Mungkin salah satu alasannya adalah mereka ingin ekspansi atau mereka ingin memperluas jaringan bisnisnya, distribusi dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga ada beberapa karena memang ingin menambah lini produknya, atau memang mereka membutuhkan mesin atau alat, atau jangan-jangan mereka memang ingin menutup utangnya ya. Salah satu alasan lain adalah yang sering yang kita ketahui adalah memang mereka membutuhkan modal kerja agar bisa sustain atau mereka bisa berkelanjutan. Nah, namun dalam hal ini tentunya apakah kita memperoleh dana dari institusi, individu dan sebagainya, itu pertama yang harus kita ketahui adalah kita bisa dapat mempersiapkan beberapa data-data atau informasi yang dapat menggambarkan perusahaan kita sendiri. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita menjajaki apa yang kita sebutkan dengan penyiapan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang sebenarnya harus kita miliki adalah neraca, kemudian rugi laba, kemudian 3 adalah arus kas dana, atau cash flow statement itu. Nah, tapi untuk hari ini kita akan hanya bahas mengenai neraca. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa dapat memperoleh dana dan alasannya kenapa. Kalau tadi kita sepakat bahwa sebenarnya alasan kita adalah untuk ekspansi, kita membutuhkan alat atau mesin, ataupun kita ingin memperoleh untuk modal kerja, itu semuanya adalah bagian daripada yang kita sebutkan aset. Nah, sebelum itu saya juga ingin menjelaskan apa sebenarnya neraca itu. Neraca itu terdiri dari 3 bagian, namanya aset, liabilities atau hutang, kemudian ekuitas atau modal. Ya. Nah, aset adalah sesuatu yang kita miliki, apapun, termasuk kas, termasuk utang. Utang yang kita miliki, orang lain yang utang kepada kita itu dimasukin sebagai aset. Kemudian kita ada utang, ada jangka pendek, jangka panjang, ada yang dari perorangan, bisa juga accounts payable ya, ataupun kita bisa mendapatkan dari institusi, perbankan, lembaga keuangan dan sebagainya. Modal adalah sesuatu yang memang kita sudah memberikan kita memberikan suatu keputusan, biasanya di PT. Di PT, di anggaran dasar itu adalah modal, dan itu ada juga kalau kita mendirikan perusahaan itu selalu ada jumlah saham yang diterbit dan yang ditahan dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya di sini kalau saya sebutkan modal ini adalah sebenarnya mesin cetak uang di sini ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Nah, skenario yang tadi kan kita ingin ekspansi bisnis, berarti apapun juga kalau ekspansi kita bicara dengan aset ya, aset atau aktiva. Nah, biasanya kalau umpamanya kita yang tadinya 100, terus kita ingin ekspansi menjadi 100, umpamanya 50, berarti di sini masih ada kekurangan 50, harus kita ambil apakah dari utang atau kita menerbitkan dari modal. Dan ini banyak oleh UMKM ini tidak melihat potensi dari memanfaat modal. Nah, sebelum itu kita juga ingin menjajaki apa sebenarnya plus dan minusnya kalau kita menjajaki opsi yang pertama adalah mendapatkan utang. Pertama, utang itu kita harus bayar ya. Biasanya bulanan, dan yang komponen yang kita harus bayar adalah pokok dan bunga ya. Dan kalau kita menjalankan normal ya, saya tahu sekarang ini kita lagi ada kebijakan dari pemerintah sebagainya untuk diberikan kelonggaran. Tapi kalau ini normal, sebenarnya kita setiap bulan harus membayar bunga dan harus membayar pokok ya. Nah, kerugiannya adalah sebenarnya
atau kelemahan daripada utang itu adalah kita harus membayar bunga. Dan bunga itu apalagi sekarang bisa-bisa itu biaya yang cukup mahal. Kecuali kita adalah perusahaan besar yang sudah punya nama, konglomerat dan sebagainya, itu adalah harga-harga biaya hutang itu di bawah rata-rata karena mereka sudah mempunyai reputasi yang baik ya. Tapi kalau sebagai UMKM seperti kita gimana? Ya, biasanya itu karena bank itu nggak mau ambil risiko, makanya mereka memberikan juga biaya yang lebih mahal daripada rata-rata. Oleh karena itu harus kita ketahui ya, bahwa dengan adanya bunga itu akan menggerus kita punya omset sehingga menjadi laba. Karena kita mempunyai COGS, kemudian dikurangin dengan biaya operasi, dan juga ada yang namanya biaya tetap, ada yang biaya varian, belum juga penyusutan dan sebagainya. Itu merupakan hal yang memang akhirnya harus dipangkas sehingga kita punya laba itu minim gitu. Nah, perbedaannya bahwa banyak dari perusahaan UMKM ini membuat suatu laporan keuangan itu di dalam basis kontan atau cash basis saja. Nah, kalau cash basis itu tidak merupakan ada gambaran ini, dan sebagai seorang investor tidak bisa melihat apa yang sebenarnya yang dimiliki, berapa yang diutang, dan berapa modal yang ada, karena tidak disajikan di dalam suatu laporan seperti neraca. Makanya penting sekali kita melihat ya apa sebenarnya tiga pembagian ini dan bagaimana hal itu bisa menarik untuk bisa kita mendapatkan dana. Nah, kalau kita bicara utang itu kita sudah sepakati itu bisa dari seorang atau perorangan yang memberikan, dari perusahaan ataupun dari bank atau lembaga keuangan. Oke? Tadi kita sudah lihat ada plus dan minusnya dengan itu. Nah, untuk modal, kalau modal itu kita bisa memperoleh, tetapi tidak ada kewajiban seperti layaknya di perbankan. Di sini tergantung dari kesepakatan, kita memang punya kewajiban untuk memberikan dividen. Tapi dividen itu sebenarnya bisa ditentukan, tidak reguler seperti bank ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa dapat memperoleh dana itu dari pihak ketiga? Pertama, kita harus rela melepaskan saham ya. Kalau kita sekarang jadi pemilik 100%, kita harus rela melepaskan berapa persen? Karena persentase dari kepemilikan itu yang menjadi dikonversi menjadi dana masuk untuk perusahaan. Nah, sekarang kita bicara kepada pihak-pihak siapa saja. Pertama, kita bisa dari partner, ya, mitra yang sebenarnya kita itu bisa dari keluarga, bisa dari teman, ataupun juga seorang profesional yang memang memiliki dana dan ingin masuk ke situ. Okay. Kedua, kita bisa patungan. Patungan itu artinya bisa dari perusahaan yang memiliki perusahaan kita. Bisa saja, belum tentu harus perorangan, bisa saja PTX memiliki saham di PT kita. Ya. Kedua, kita bisa melalui, ya ini agak lebih canggih nih istilahnya, private equity ya. Private equity adalah suatu lembaga private ya, yang mereka mengumpulkan dari beberapa investor-investor dan mereka itu mempunyai analisa dan sebagainya, dan mereka itu memang mempunyai minat untuk penyertaan modal di perusahaan kita sendiri. Nah, terus yang lain bisa juga dari modal ventura ya, itu biasanya agak lebih canggih lagi, mereka pakai sistem metode mezanin dan sebagainya. Itu banyak cara-caranya bagaimana mereka bisa mendapat penyertaan di perusahaan kita. Kemudian yang salah satu yang mungkin belum banyak tahu adalah crowdfunding ya. Crowdfunding itu adalah pembatasan kepemilikan. Artinya begini, bisa saja 100 orang itu suatu fund yang tertutup, mereka bisa yang 100 orang itu bisa memiliki kepemilikan di perusahaan kita sendiri. Katakan kita mau lepaskan 10%, 15%, 20% dan sebagainya. 20% itu dimiliki oleh 100 orang atau 1000 orang. Biasanya itu lebih kecil ya jumlahnya. Nah, opsi yang opsi yang saya paling sukai adalah bagaimana
kita bisa jadi go public. Nah, go public itu menarik karena di sini adalah benar-benar kita menawarkan sahamnya melalui sistem IPO perdana, ya, initial public offering IPO itu, melalui lantai bursa atau melalui mekanisme bursa saham. Di situ mereka atau kita bisa melepaskan saham kita dan kita bisa mendapatkan dana penyertaan dari mereka itu. Dan tentunya kalau IPO itu banyak faedah-faedahnya, itu mungkin dari sisi reputasi bagus, branding, kemudian kita punya TBK di belakang perusahaan kita, ya. Dan sekarang ini kalau untuk UMKM itu nggak harus gede-gede, ya. Ini bukan lagi untuk perusahaan konglomerat, multinasional atau yang gede-gede. Sekarang sudah ada namanya papan akselerasi. Mungkin nanti di video berikutnya nanti kita akan bicarakan beberapa macam papan-papan yang ada yang sekarang yang sudah ada di dalam mekanisme Bursa Efek Indonesia. Ini menarik sekali kok. Nah, kalau kita bicara lagi tadi mengenai IPO, ya. IPO itu artinya memang tentu kita harus memiliki laporan yang 3 itu. Kemudian juga ini adalah untuk tata kelolaan perusahaan itu sangat baik sekali karena kita menuju kepada GCG. Kemudian hal lain ya, yang juga yang berkaitan dengan IPO itu adalah kalau kita sudah menjadi perusahaan TBK, kita bisa menerbitkan obligasi, kita bisa melakukan stock split, jadi right issue dan sebagainya. Itu banyak sekali opsi-opsi yang kita lakukan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh perusahaan yang non TBK. Oke. Nah, barangkali tidak semuanya cocok untuk menjurus ke TBK, tapi kita bisa melihat beberapa alternatif lain. Jadi untuk private equity, model ventura, dan mungkin awalnya juga crowdfunding umpamanya, ya. Kemudian nanti lambat laun kita bisa menjadi perusahaan yang IPO. Demikian saja tips-tips saya hari ini untuk bagaimana kita bisa memperoleh dana dengan cara menerbitkan utang atau melalui modal. Oke. Untuk itu sampai ketemu lagi dan ikutilah video-video kita berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa.